إلى هذين ولكنة شلال حضرة نبي المصطفى رسول الله وإليه وإن من الأنبياء المرسلين ولا الشهداء والصالحين ولا ملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Bisra Mumbai Kibrin Bajij Muadurati wa ila khususan Syekh Abdul Samad Al-Falambani Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadadil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin dan kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita telah sampai pada pasal menjelaskan tentang fi bayani dzunubil lati, yakni menjelaskan tentang dosa-dosa yang harus ditaubati, yakni berbagai macam dosa, dosa lahir maupun batin. Dosa yang batiniah tentu saja ada pada pengertian yang termaktub pada nafsu amarah, lawamah dan sawalat. Adapun kita sedang membahas tentang dosa-dosa besar secara fikih, secara syariat, secara lahiriah, yang langsung atau yang dilakukan, ya. Yaitu telah dijelaskan bahwasanya dosa-dosa besar yang harus ditaubati agar kita tahu bahwa dosa apa saja yang kita lakukan. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan atau sedang melakukan dosa besar. Banyak dosa kecil juga. Yang dimaksud di sini 17 itu hanya himpunan, tapi masih banyak sebenarnya dosa-dosa besar lainnya. Nanti bisa Bapak singgung sedikit kalau cukup waktunya, ya. Cukup waktunya maksudnya sampai bulan puasa, ya. Sampai pas tawakuf, karena kita paling tinggal 6 kali lagi pertemuan loh. Sekarang tanggal 13 Rajab sekarang ini. Sekarang 13 Rajab, kalian nggak ngerti sekarang 13 Rajab, tapi kalau tanya sekarang tanggal berapa, Masehinya pasti langsung tanggal 7 gitu loh. 8 besok, ya. Nah, kan itu ya. Ya. Tapi yang jelas 13 Rajab. Nah, 13 Rajab ya, berarti 13 Rajab. Sekarang berarti berapa lagi nih? Kalau minggu malam minggu depannya lagi berarti sudah berapa? 20 Rajab. 20 kan? Terus malam minggunya lagi pas tanggal 27 Rajab. Berarti pas
Isra Mi'raj. Nah itu mungkin Bapak menjelaskan Isra Mi'raj kan. Nah tinggal satu bulan lagi kan. Bulan apa tuh Sa'ban, sementara kita tawakuf adalah pas sampai nisfu. Nah nisfu Sa'ban itu kalau tidak salah sekitar tanggal 15 Sa'ban, itu nisfu Sa'ban ya. Maksudnya sekitar, jadi tanggal 9 mau ke tanggal 9 April ke jadi 9 malam, jadi 9 malam berarti paginya tanggal 10, berarti mungkin malam Jumatan. Malam Jumat berarti kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 loh, 5 kali lagi kita pengajian. Gak terasa kan? Tiba-tiba kita akan Ramadan rasanya kalian, aduh Ramadan lagi ya. Orang tuh pada seneng Ramadan itu pada zaman Rasul, seneng banget gitu loh. Tapi giliran mau keluar Ramadan sedih gitu. Kalau kalian sedih, aduh Ramadan terakhir sedih, kenapa? Gak bisa beli baju. Bukannya sedih karena mau ditinggalkan Ramadan, tapi karena aduh gak bisa bikin dodol, gak bisa bikin biji ketapang macam. Aduh ya, udah nggak itu ya. Ini jadi nggak tahu nih bisa sampai selesai nggak nih mengerjakan dosa ini. Tapi kalau Bapak ngurainya hanya singkat-singkat saja sih bisa-bisa saja, tergantung. Terkadang Bapak kan melebar supaya kalian paham dan Bapak sengaja ambil gambaran kemudian Bapak masukkan filsafatnya dan supaya narasi di dalam pemahaman kalian itu adalah baik dan benar gitu loh, dan pas gitu loh. Makanya Bapak kadang-kadang menguraikan satu apa itu ada panjang segala macam. Karena itu tadi harus masuk itu benar-benar di samping untuk mengalirkan energinya, memasukkan pemahamannya dan meletakkan ilmu itu di dalam hati kalian semuanya. Nah, itu kan semua tidak mudah ya, tidak mudah untuk dilakukan ya, kecuali ya itu tadi kembali lagi karena hidayah Allah atau kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah dibicarakan ya, masalah dosa besar itu ialah sudah sampai ke 5 ya, sudah sampai ke 5 ya. 5 ya, sudah sampai ke 5. Jadi di sini ada 17 dosa besar. Bapak katakan lagi banyak sebenarnya dosa besar. Cuman disimpulkan saja dulu yang 17, nanti agak sedikit lagi bisa dikembangkan lagi yang lainnya. 17 saja. Nah, Bapak nggak akan ulang lagi dari pertama, kedua, ketiga. Ya baiklah, saya ulangi lagi dikit aja Bapak bacakan aja. Pertama, mensekutukan Allah, itu dosa besar. Yang kedua ialah istiqomah di dalam berbuat maksiat walaupun maksiat itu kecil. Istiqomah maksiat coba deh. Nah ya. Jadi istiqomah contohnya apa? Kalian istiqomah di maksiat apa sih? Dosa kecil contohnya. Salah satu di antara dosa kecil itu di sini ada ialah ini dosa-dosa kecil ya, yaitu memakai kain memakai kain bagi laki-laki yang sampai dulu tuh ada celana cutbre yang sampai ke bawah tuh ngeser-ngeser gitu loh. Nah itu termasuk dosa kecil. Atau kalian lagi seperti di sini apa? Dosa kecil itu yaitu seperti melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki dengan gairah syahwat. Kalau santri itu dulu, laki-laki santri selalu bilang kalau melihat wanita cantik langsung bilang nyahwati. Nyahwati. Itu anak-anak santri biasa bilang, nyahwati gitu loh. Itu hanya anak-anak santri yang ngerti nyahwat. Maksudnya keluar syahwatnya, gairahnya tuh keluar. Laki-laki maupun perempuan, perempuan keluar laki-laki mau perempuan. Itu dosa kecil. Sepintas lihat contohnya, orang lewat, cantik banget kan. Ini yang contohnya laki-laki kan yang suka begitu, padahal perempuan banyak lihat tuh, ganteng banget tuh, udah langsung dipoto-foto atau lain sebagainya, atau balik lagi atau nengok lagi. Nah, kalau kalian papasan wanita cantik kemudian kalian subhanallah,
itu nggak dosa, malah dapat pahala. Nah, tapi kalau pada saat nengok lagi kembali, aduh pantatnya gimana ya? Nah, astagfirullahaladzim. Nah itu istighfar, itu dosa, itu nengoknya itu. Tapi kalau berpapasan nggak apa-apa, nggak berpapas atau bahkan kalian melihat termasuk yang tertutup aurat aja, yang ditutupi aurat itu terlihat, itu kalau kalian langsung subhanallah, tapi nggak usah kedip. Nah itu nggak usah kedip itu. Kalau kedip, astagfirullahaladzim, melotot lagi, nah itu udah istighfar, melotot berikutnya, keduanya begitu, ya. Nah itu jadi nggak apa-apa. Jadi kalau pas itu nggak apa, subhanallah, ya. Jadi subhanallah, ya. Tuh, itu contoh dosa. Nah, begitu kalau laki-laki yang senang lihat wanita cantik, atau wanita cantik senang banget melihat laki-laki ganteng, terus itu dosa kecil. Nah kalau itu istiqomah terus, apalagi foto, lihat di foto-foto gitu, ngeliatin di Facebook, foto ngeliatin, itu dosa kecil. Nah kalau dosa kecil itu terus menerus istiqomah dilakukan, nah itulah yang akhirnya disebut masuk pada kategori dosa besar. Nah ya, istiqomah namanya. Jadi istiqomah di dalam dosa kecil. Ya, tuh. Yang kedua ya. Yang ketiga ialah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa tuh. Jadi orang yang putus asa itu dosa besar. Jadi apalagi putus asa sampai bunuh diri, dosa besar. Jadi bertumpuk-tumpuk dosa besarnya. Yang keempat, dia tidak takut terhadap siksa atau tidak takut terhadap neraka. Sementara Allah menyuruh wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Suruh takut, tapi dia tidak takut. Sok-sokan, gagah-gagahan, saya nggak takut sama neraka. Nah udah nggak takut sama dosa, nggak takut sama siksa Allah. Nah itu dosa besar. Yang keempat ialah dosa besar, yang termasuk dosa besar ialah yang empat ini, yaitu termasuk dosa besar dalam hati, ya, yang tadi, yang tidak takut terhadap Allah. Kelima, menuduh seseorang berbuat zina atau berbuat liwat, tahu ya liwat ya? Lewat itu lewat. Liwat itu ialah sejenis anak-anak kecil nggak usah denger ya. Nah itu. Nah, tutup telinganya. Nah, itu seperti umatnya Nabi Nabi Lut, liwat. Makanya Nabi Lut itu liwat, nabinya Lut, nabinya orang yang liwat. Siapa sih liwat itu? Liwat itu adalah LGBT sebenarnya. Itu, tapi ini lebih kepada laki-laki ke laki-laki. Nah, bukan perempuan ke perempuan. Kalau laki-laki ke laki-laki itu maksudnya liwat, yaitu melakukan hal-hal yang sebut seperti sodomi dan sebagainya. Itu menuduh, kalau ada menuduh istrinya berzina atau suaminya liwat, itu adalah dosa besar tanpa bukti, ya. Udah diterangkan pada kajian yang lalu. Yang keenam, bersaksi tapi dusta. Nah, bersaksi tapi dusta. Saksi dusta apa? Saksi dusta itu contoh seperti ditanya bukan bersaksi aja, saksi di pengadilan aja. Contohnya kalian ditanya, ada orang lewat ke sini enggak? Enggak ada. Itu dusta. Tapi kalau tauriah beda. Tauriah dengan dusta beda ya. Kalau dusta itu kamu ditanya, punya uang enggak? Enggak punya. Itu dusta. Kalau dia punya. Tapi kalau kamu punya uang enggak? Aduh, di kantong saya enggak ada. Itu enggak dusta, itu tauriah. Kenapa? Tapi kalau di rekening ada, gitu loh. Dalam hati gitu loh. Di kantong enggak ada. Seperti kalau anak minta sumpamanya, contohnya minta sumpamanya, "Mak, bagi uang dong." Enggak punya uang. Itu udah dusta. Tapi kalau emak enggak pegang uang, gitu loh. Tapi di dompet ada, kan enggak dipegang. Orang lagi enggak pegang uang. Nah, itu namanya tauriah. Itu namanya tauriah. Jadi ngomongnya jangan enggak punya uang, tapi emak enggak pegang uang. Itu aja. Udah enggak pegang, no.
Oh nggak pegang. Nah anaknya pintar lagi, ya memang nggak pegang, dompet kan ada mak. Nah, karena anaknya kan ngaji, tahu kan? Udah lah. Nah itu nggak bisa ngelak tuh ya. Dah. Ya. Nah apalagi sekarang. Yang ketujuh, menggunakan ilmu sihir. Menggunakan ilmu sihir, ya, ilmu sihir, jenis ilmu sihir apa saja sih? Sebutnya black magic, ilmu hitam. Itu dosa besar. Seperti adalah guna-guna, ada kan mengguna-gunai orang, ya, ada melakukan berbagai macam, pokoknya menggunakan ilmu sihir untuk menyakiti orang, yaitu seperti guna-guna, teluh dan lain sebagainya, termasuk ilmu pelet, nah, ilmu kentil mungil, nah itu loh, nah ada macam-macam tuh. Itu ilmu-ilmu itu macam-macam banyak itu. Nah itu dosa besar itu. Karena itu jenis ilmu sihir. Karena kan ada. Walaupun itu bacaannya kan ayat. Ada. Santri-santri dulu suka banget melakukan semacam itu. Kadang-kadang tuh. Padahal santri. Tapi kan itu tadi. Caranya gimana supaya orang itu suka sama dia. Langsung. Di istilah kalau di Jawa tuh dibilang dikemat. Dikemat tuh. Yaitu dikemat tuh di apa tuh namanya, itu diguna-gunain supaya dia itu adalah cinta. Tapi kalau tujuannya supaya dia jadi istri dan memang benar-benar ingin menjadikan istri dan dia bertanggung jawab, memang itu dimakfukan. Tapi kalau hanya untuk main-main supaya dia itu senang, supaya senang semua nguber-nguber, nah itu adalah dosa besar. Nah, itu dosa besar. Dan termasuk semuanya itu adalah dosa besar, termasuk untuk menyakiti orang. Ilmu teluh ya, ilmu teluh kalau di daerah Bali itu dikenal dengan leak, ilmu leak. Kalau di daerah Pasundan itu dikenal dengan istilah teluh, atau di di daerah Jawa Tengah disebut pasangan apa gitu loh. Ya, itu ilmu hitam. Ya, ilmu hitam itu adalah itu dosa besar. Nah, di dalam kitab Tajul Muluk saja itu ada memberikan pelajaran dan banyak sekali. Dan itu juga walaupun pakai bacaan ayat-ayat Al-Qur'an itu masuk kategori dosa besar, dan itu disebut juga masuk kategori sihir sebenarnya. Cuman sihir kelabu, agak abu-abu maksudnya. Karena pakai ayat-ayat tetapi digunakan untuk mengeksploiter untuk melakukan. Contohnya begini, kalau kalian semuanya laki-laki yang nggak laku-laku, nanti kalau ada laki-laki itu nggak laku-laku nih, atau perempuannya nggak, kalau perempuan nggak laku-laku nggak ada masalah, ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan ilmu kemat itu ilmu guna-guna. Nah, mau diajarin nggak nih? Nah, ayatnya apa? Baca di ayat surat Yusuf kalau nggak salah itu. Nggak salah itu baca. Cuman tatanya seperti wa idra'ata qala Yusuf wa idra'ata yang akhirnya di ayat itu menyatakan pada saat ra'aituhum li, nah itu ra'aituhum li sajidin, nah itu pada saat ra'aituhum li di ayat itu li-nya itu adalah langsung disebut namanya, ra'aituhum li tuqiyam sajidin. Dan itu dibaca 7 kali. Nah, 7 kali dibacanya apa? Sambil nungging. Nah, maksudnya supaya sujud orangnya, nungging maksudnya sujud, sambil sujud itu 7 kali di waktu tertentu. Udah, nggak usah saya kasih tahu yang lain, nanti bahaya itu. Nanti digunain lagi kan, repot lagi. Itu dan termasuk raja-raja dan lain banyak sekali hal-hal yang semacam itu banyak digunakan, dan itu disebut nanti gimana caranya, nanti caranya melakukan hal, akhirnya orang itu tanpa sadar, wanita maupun laki-laki itu bisa terpesona dan terus. Nah itu kejadian dulu, tapi sekarang ilmu begitu adalah sudah runtuh. Oleh apa? Oleh ilmu kemat Eropa. Nah itu kenapa? Mercy, BMW, wah kalau udah bawa Mercy, BMW udah langsung. Nah wanita mana juga langsung udah, kalau iya kan, langsung dia langsung minggir langsung, wih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal pakai jilbab kan, mau ini dong, oh iya mau, udah masuk langsung. Nah jalan deh. Nah itu
Itu namanya pelet Eropa ya. Dah, pokoknya pelet Jepang, pelet Eropa semua. Nah, udah. Iya, wanita mana kalau sudah ditawarin ada rumah, ada mobil, ada fasilitas semuanya, mau nggak kamu nikah? Mau. Nah, itu ilmu pelet namanya. Itu udah lebih baik pakai ilmu pelet itu daripada yang lain-lain ya. Dah. Jadi intinya siapapun menggunakan ilmu sihir yang sejenis itu adalah dosa besar. Dah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bersumpah dengan dusta. Nah, itu bersumpah dengan dusta. Bersumpah dengan dusta supaya membatalkan yang benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar. Nah, tuh. Ini adalah dosa yang termasuk pada kategori dosa lidah ini. Yang kedelapan ini. Itu dosa besar yang terletak di lidah. Jadi kalian bersumpah semua demi Allah. Wah, udah beraju demi Allah. Demi Allah dia itu melakukan apa, padahal enggak. Atau sumpah deh, enggak usah sumpah, disuwer deh gitu. Macam-macam kalimat-kalimat dengan berbagai wallah. Billah, tallah, itu adalah kalimat-kalimat sumpah. Kalau sudah berani wallah, itu wallah itu adalah sumpah, bukan sama saja. Wallah itu dengan artinya demi Allah. Billah itu juga artinya demi Allah. Tallah itu juga artinya demi Allah. Itu kalimat-kalimat sumpah disebut kalimat qasam disebutnya, itu kalimat kata-kata sumpah. Nah, kalau bersumpah dengan berdusta demi untuk kebaikan seseorang atau demi untuk keburukan seseorang, padahal orang itu baik diburukan, padahal orang itu adalah salah dibaikan, dengan kata-kata sumpah itu yang paling berbahaya. Dan yang lebih repot lagi ini adalah pekerjaan-pekerjaan sekarang itu seperti pengacara apa segala itu bisa jadi tuh. Di pengadilan itu berani melakukan, pokoknya yang penting adu data dengan cara ngotak-ngatik macam-macam, akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu bisa dikotak-katik dengan cara hukum sesuai dengan kemampuannya. Itu sering terjadi semacam itu ya. Dah, jadi bersumpah, oleh karena itu jangan kalian bersumpah kecuali dalam kondisi terpaksa, dan orang itu akan dilepaskan sumpahnya oleh Allah kalau dalam kondisi terpaksa. Contohnya, ini contoh pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang berdiri di pinggir jalan, di dekat rumah itu pinggir jalan. Pas gitu ada orang lewat, orang itu dikejar-kejar oleh orang Badui. Wah, orang Badui pun kejar-kejar macam-macam. Pas gitu orang itu langsung masuk ke ngumpet ke sebelah rumah beliau langsung. Nah, kemudian orang-orang tidak lama itu orang-orang Badui itu langsung tanya, Muhammad, kamu tahu nggak ada orang lewat sini? Beliau pas orang itu lewat, beliau langsung bergerak pindah di satu tempat. Jadi nggak di tempat beliau, nggak diam begini, tapi berpindah. Setelah pindah, beliau langsung ditanya. Pas ditanya, beliau mengatakan, sejak saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat orang itu lewat sini. Sejak saya berdiri di sini. Nah, berarti bukan tadi. Kalau tadi kan beliau berdiri. Pas orang itu udah lewat, udah lari ngumpet, beliau langsung pindah tempat. Plek. Nah, itu yang namanya tauriah juga. Ya, jadi andai saja kalian bersumpah, demi Allah, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat. Nah, itu namanya melindungi. Karena orang akan dianiaya. Demi untuk melindungi orang itu nggak apa-apa. Kalian kalau ada orang yang mau dianiaya, mau dirusak, mau dihancurkan, kemudian kalian lindungi, walaupun dengan sumpah sekalipun, maka sumpahnya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan sumpahnya juga bertauriah tadi. Yaitu seperti beliau berdiri, pas berdiri orang itu lewat, beliau pindah. Setelah pindah,
Berarti kan pada saat pindah itu berarti pertama dia berdiri. Beliau berani mengatakan sejak saya berdiri di sini, bukan berdiri tadi di tempat itu, tapi sejak saya berdiri di sini tidak ada orang lewat. Nah, itu udah benar kan? Nah, itu contoh-contoh ya, itu contoh tauriah. Tetapi jangan kalian sering menggunakannya, kemudian kalian kebablasan, akhirnya kesenangan, gunain terus. Seperti contohnya, kalian bagi wanita dapat uang dari suami untuk belanja, cuma mental lagi, emang uang belanjanya udah habis. Ya Allah Pak, sejak saya terima itu uang itu adalah habis. Udah selesai, udah langsung hilang, udah padahal masih ada sumamanya. Ya kan tauriah Pak untuk ngumpet-ngumpetin, saya celengin gitu. Ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau suaminya pelit, tapi kalau suaminya nggak pelit jangan ya. Kalau suaminya pelit itu boleh, seperti istrinya Abu Sufyan pernah ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suamiku tuh pelit banget, ngasih uang belanja apa segala macam juga pas banget, kadang-kadang kekurangan untuk anak dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, ambil secukupnya untuk belanja anakmu dan keperluanmu, jangan lebih. Itu boleh, diem-diem ambil. Nah itu. Jadi kalian kalau suaminya pelit, buka dompetnya, ambil, nggak apa-apa. Nah itulah. Kalau pelit ya, itu pelit ini catatannya. Iya memang suami saya pelit banget Pak, gitu. Wah langsung alasannya pelit terus. Gitu. Nah ya, itu nggak dosa. Jadi ngambil uang suami karena kebutuhan rumah tangga itu nggak dosa, ya, nggak dosa. Tapi kalau ngambil uang istri, suami itu adalah dosa besar. Nah itu loh. Itu bedanya di situ ya. Jadi kalian nggak apa-apa wanita yang ngambil. Tapi kalau laki-laki dosa besar. Karena hartanya istri adalah bukan hartanya suami. Hartanya suami adalah hartanya istri. Nah itu cabai lain tuh oleh kalian wanita. Enak banget ya. Maksudnya kalau laki-laki kerja semuanya itu hak istri. Tapi kalau istri kerja semuanya tidak menjadi hak suami. Nah itu loh maksudnya begitu. Ya, dah kalau maksudnya dapatnya itu ya, dah kita lanjut karena tanggung jawabnya tetap sebagai yang tanggung jawab utama adalah laki-laki. Dah enak seneng kan? Jadi hartanya laki-laki adalah harta istri, tapi hartanya istri bukan hartanya suami. Wah udah repot lagi nih. Dah kita lanjutkan. Yang ke-9 ya tadi udah ya. Memakan akan harta anak yatim dengan menzalimi, yaitu makan harta anak yatim. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau kalian punya anak yatim ya, kemudian kalian menzalimi anak yatim, contohnya kalian nikah sama seorang wanita janda, sementara wanita itu ialah punya anak, bapaknya telah meninggal dunia. Nah kemudian kalian bukannya membantu istri dan anak-anaknya, malah ngerongrong atau ngerogoti harta dari istrinya tersebut. Yang harta itu adalah harta suaminya, yang berarti hartanya anak yatim. Itu dosa besar loh. Hati-hati loh. Hati-hati laki-laki itu. Jangan mentang-mentang itu tuh, wah nikah sama apa? Sama siapa? Sama janda kaya tuh yang di Kalimantan apa mana tuh? Janda kaya, udah berjanda kaya, suaminya mati kan? Suaminya mati, nikah, dia ambilin harta-harta, itu adalah dosa besar. Karena apa? Karena memakan harta anak yatim, ya, makan harta anak yatim. Kemudian banyak sekali memakan harta yang yatim, seperti anak yatim yang dia tidak mengerti, kemudian dia digunakan, dieksploitir oleh seseorang demi untuk kepentingan. Contohnya apa? Contohnya seorang menggunakan fasilitas dengan istilah darul aitam. Nah, darul aitam itu maksudnya pantai asuhan anak yatim. Nah, pantai asuhan udah mengambil semua dari masyarakat itu kan udah menjadi harta anak yatim, tapi dia digunakan untuk kepentingan pribadi, itu dosa besar. Itu dosa besar juga, itu bahaya banget ya. Pokoknya menggunakan atau mengeksploitir anak yatim itu juga masuk golongan orang-orang yang dosa besar. Jadi memanfaatkan anak-anak yatim juga golongan dosa-dosa besar.
menyantuni anak yatim dengan dengan mendramatisir, itu juga sebenarnya tidak baik. Kalau kalian mau memberikan sesuatu terhadap anak yatim, sebaiknya langsung berikan dengan baik dan benar, bukan untuk dipertontonkan. Nah, bukan untuk dipertontonkan, anak yatim itu antri satu-satu, jorok kali kasih, usap kepalanya, waduh seger. Iya sih usap kepala, maksudnya bukan usap kepala itu, ya Allah, saya kadang-kadang ini apa tuh ya, perban sekali atau itu bernarasi banget. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering suka mengusap kepala anak yatim, itu maksudnya mengusap dalam arti penuh dengan cinta kasih, bahwa anak yatim itu adalah dirangkul, bahwa anak yatim itu adalah dipeluk, bahwa anak yatim itu dijadikan sebagai bahagian keluarga. Itu yang benar itu. Tidak ada contoh sebenarnya membangun pantai asuhan anak yatim, itu tidak ada contoh, tidak ada. Pantai jompo juga tidak ada sebenarnya. Itu adalah gaya tradisi dari Eropa. Di Islam tidak ada. Di Islam tidak ada. Kenapa? Karena anak yatim itu bukan untuk dikumpulkan semacam itu, yang bahkan akhirnya mengintimidasi kejiwaannya. Yang benar, yang dianjurkan ialah kalian mengangkat anak yatim untuk dijadikan sebagai keluarga kalian dan hidup di tengah-tengah keluarga kalian. Itu yang benar. Setiap orang yang mampu mengangkat satu anak yatim, ambil dan benar-benar dijadikan seperti anak, selesai sebenarnya, tidak perlu ada pantai asuhan semacam itu. Itu sebenarnya semacam itu. Karena apa? Kita contohkan saja ini, kalau contoh sebut saja, kalau boleh sebut akal-akalan atau contoh saja logika dalam berpahala, pantai asuhan, yayasan, ini anak yatim, ini yang dapat pahala siapa? Dan yang akan masuk surga itu siapa? Pantai asuhannya, gedungnya, atau apanya gitu loh. Gak bisa. Itu contoh yang semacam itu saja. Ya kan yang mengelola sudah dapat gaji. Gitu. Yang mendirikannya pantai, yang mendirikan itulah dia fasilitas sendiri, show-off-nya sendiri. Gitu. Jadi nggak ada. Itu contoh-contoh lain. Yang jelas intinya memang tidak ada contoh untuk membangun atau untuk mendirikan atau untuk menjadikan apa tuh semacam lembaga anak yatim, itu tidak ada. Yang ada ialah angkat satu-satu. Kalau kalian bisa mengangkat satu anak yatim, angkat. Kalau bisa lebih dari satu, boleh. Kalau semua bisa lebih dari tiga, kalian nggak punya anak, semua pengen mengangkat anak yatim 2 atau 3, itu boleh. Kalau kalian mampu untuk menyekolahkan dan selanjutnya. Nah itu, ya. Itu yang baik itu semacam itu, yang benar itu begitu, dan itu yang dianjurkan. Nah oleh karena itu jangan kalian memakan harta anak yatim. Kalau anak yatim itu punya harta, gitu. Nah kalau saya menikahi anak yatim gimana Pak? Anak yatim itu akan disebut masih yatim kalau ia masih di bawah umur, jadi belum akil baligh. Kalau sudah akil baligh dan sudah nikah, maka itu bukan yatim. Nah, nanti kalau saya yatim loh, bapak saya sudah meninggal. Iya, saya kira. Padahal udah bangkotan kan? Enggak ya. Jadi yatim, batas yatim yang disebut itu adalah itu. Dan itu masuknya siapa sih? Masuknya golongan orang-orang yang neraka wel. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'am. Nah, ini orang-orang yang tidak orang yang mendustakan agama, itu orang yang tidak mempunyai cinta kasih, menyayangi, menyantuni anak yatim, tidak merangkul, tidak mengambil menjadi bagian keluarga dirinya, itu anak yatim ya. Kalau orang miskin adalah memberikan makan, itu disebut mendustakan agama, bahkan arinya masuk disebut neraka wel, gitu ya. Itu dosa besar juga. Jadi dosa besar ialah memakan atau mengambil atau menggunakan
untuk kepentingan pribadinya ialah hartanya anak yatim. Istilahnya di sini memakan. Memakan berarti mengambil, menggunakan harta anak yatim. Nah, itu bahaya itu. Jadi, nah kalau ibunya sendiri gimana? Kalau ibunya sendiri selama ia adalah untuk menjaga anak itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada hartanya anak yatim hati-hati ya. Udah, kita lanjutkan. Yang ke-10. Makan harta riba. Wah, udah mahal. Itu dosa besar tuh, riba tuh. Riba ya. Gimana yang minjem riba? Ya sama. Yang minjem, yang meminjamkan itu sama sebenarnya. Riba. Riba itu semacam apa sih? Nah ini persoalan. Kalau bank menjadi persoalan rame, ya udah, kontroversi deh di kalangan ulama itu, kontroversi masalah bank itu riba karena itu. Tapi yang dimaksud riba yang terkenal dan yang dikehendaki pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut riba itu riba jahiliyah namanya. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu ialah bersifat sepihak dan mengintimidasi sepihak lain. Itu riba. Melipat gandakan dan berlipat-lipat dalam arti anak beranak. Nah, contoh anak beranak, contoh begini nih. Ini contoh. Minjem 100.000 harus dipulangkan dalam 1 bulan itu 150.000. Nah, kalau ternyata bulan berikutnya tidak bisa, itu jadi 150, akhirnya dilipatkan lagi 150. Berarti bulan berikutnya lagi, ini udah jadi modal lagi nih. Contohnya kan bulan nggak bisa, kan bayarnya bunganya 50.000. Nah ternyata nggak bisa, ini sudah 50.000 jadi modal, jadi pokok lagi, jadi 150.000. Bulan berikutnya harus bayar, itu berarti kan 50%. Nah berarti harus bayarnya itu adalah sama pokoknya 225. Nah kan 225. Nah 225 nggak bisa bayar lagi, berarti itu 225 menjadi pokok lagi. Nah bulan berikutnya nggak dapat lagi, terus berikut. Nah itulah riba. Itu riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah. Dan itu disebut juga riba nasai, yang kaitannya dengan uang. Nah kemudian riba itu, riba jahiliyah itu sifatnya begini. Sifatnya meminjamkan untuk modal, contohnya itu keliling, biasanya dulu begitu, orang-orang di Arab dulu begitu, keliling yang modal, kamu mau pinjam. Nah, belum lunas, mas, contohnya utang 100.000 udah dibayar 75, tinggal 25, mau nambah lagi, tambah lagi, contohnya ya tambah lagi nih 200, tapi dipotong ya, yang 25 kamu yang masih sisanya masukin lagi, jadi terimanya 175, tetapi sudah ditentukan itu adalah 200, tapi akhirnya utangnya menjadi berapa? Menjadi 300. Kenapa? Karena tadi yaitu yang disebut bunganya itu 50% itu contoh semacamnya. Jadi berlipat-lipat begitu dan terus penekan dan ditekan terus. Jadi dia tidak akan bisa keluar dari riba itu kalau sudah masuk ke kalangan riba itu. Dan itulah yang disebut riba nasai. Tapi riba juga banyak, ada riba yad, ada riba macam-macam, yaitu yang tukar menukar. Contohnya tukaran mukena. Nah, kalian tukaran mukena tuh udah gampang kaum wanita. Tukar mukena nih, yang satu bagus, yang satunya jelek. Nah, karena merasa ini ya udah kalau tukar, tapi yang bagus itu adalah sebel gitu, karena dia gurunya yang nuker, ya dedem, karena istri gurunya ngomong, kamu mukenanya bagus, gitu. Bukan istri guru saya, guru sana, gitu. Istri saya emang nggak pernah kan. Nah, karena kalian menghormati itu adalah istri gurunya, mau nggak tukeran sama mukena saya? Ya mau, tapi mukenanya pas diambilin yang jelek, gitu. Nah terus akhirnya kalian harus memberikan, itu menjadi riba. Karena apa? Tidak ikhlas, artinya tidak sesuai. Kalau tukar itu harus sama, tukar jagung sama beras menjadi riba. Kalau pihak yang lainnya adalah ada selisih.
Itu macam itu tukar menukar. Itu dulu tuh semacam itu. Jadi tukar menukar itu semacam. Jadi itu riba tuh macam-macam, banyak ya. Banyak sekali hal-hal riba. Nah, jadi intinya memakan harta riba itu adalah golongan dosa besar. Nah, pinjol itu riba tuh. Awas lo ya. Pinjol itu yang mencaci makinya gila-gilaan itu. Kalau udah orang lain malah dicaci maki. Orang lain dicaci maki. Pokoknya yang ada terkait itu di handphonenya itu dicaci maki ya. Karena sudah azan ya, jadi nggak bisa dilanjutkan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi mulai 10 itu belum selesai tentang riba itu, dan kita akan lanjutkan 11 dan selanjutnya insya Allah pada pengajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum majma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.